sore. Kita lanjutkan ini VT nomor 68. Jadi ada pertanyaan bagus, sambungan dari VT yang sebelumnya 67, bahwa secara ringkas bahwa ada 10 pertanyaan yang ditinggalkan oleh Soeharto. Di antaranya adalah prinsipnya itu zaman Soeharto itu semuanya tertib. Artinya Indonesia dapat bantuan dari IGGI, CGI, itu adalah bunganya dari akadnya Amerika kepada Soeharto dari pampasan perang 70.000 ton emas. Nah, jadi sekarang itu Indonesia sejak Soeharto itu emas tersebut dibekukan. Artinya itu akibatnya itu banyak. Di antaranya adalah prinsipnya itu begini. Kenapa kok ekonomi Indonesia itu zaman Soeharto di-peg dalam US dollar itu 2.000? Kenapa Soeharto jatuh itu jadi 16.000? Sampai sekarang 16.000. Jadi intinya itu begini. Seluruh simpanan uang, aset uang atau uang lah ya, kepemilikan uang. Uang itu bukan lagi kepemilikan. Artinya uang-uang yang disita pampasan perang setelah Perang Dunia Kedua itu, uang-uang tersebut dikuasai oleh World Bank. Lalu uang tersebut disimpan, lalu kita dapat bunganya. Jadi itu satu, dengan bunga IGGI itu lumayan, ada 2.000 triliun per tahun. Itu kita bisa nyicil separuh nyicil utang, separuh untuk kredit baru. Itu satu. Ya. Kedua, dengan adanya akad Amerika tersebut, artinya kita punya power terhadap Amerika. Ya kan? Amerika kan kalau mau nambah utang kan nanya kepada Kerajaan Mataram. Ya kan? Itu adalah power. Maka dari itu, kenapa kok Indonesia ini mengalami kemajuan dalam hal keamanan dan hukum? Buktinya apa? Buktinya judi online itu diamankan, dirahsia, dibekukan. Artinya, ya judi itu kan maksiat ya. Nah itu kan selama ini tidak bisa disentuh karena dilindungi oleh petinggi-petinggi aparat keamanan dan hukum. Nah sekarang kan udah dirahsia. Itu dengan tegaknya hukum itu kan lumayan sekarang. Artinya masyarakat ini nggak banyak lagi yang bunuh diri karena judi. Nah akibat dari tegaknya hukum itu, sekarang itu seperti seolah-olah Jokowi itu nembak kaki sendiri. Karena apa? Karena satu, Benny Kaharman itu mengatakan bahwa supaya penjagaan TNI di Kejaksaan Agung itu harus ditarik gitu loh. Nah, Pak Benny ini lupa bahwa TNI dan aparat Kejaksaan Agung itu adalah aparat negara. Artinya dia Jaksa Agung, seperti Dewan Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, itu di luar pemerintahan. Sehingga TNI pun juga di luar pemerintahan. Jadi seharusnya ya itu nggak usah khawatir gitu loh. Jadi kalau TNI nggak jagain Kejaksaan Agung, siapa yang akan jagain? Ya, angkatan bersenjata kan cuma TNI dan polisi. Nah, kedua, itu ketua otoritas IKN bersama wakilnya yang juga CEO Sinarmas Land sebagai salah satu 9 naga mengundurkan diri dua-duanya. Kepala Otorita Batam dan wakil kepala Otorita Batam IKN mundur. Artinya apa? Artinya ya gara-gara rahasia judi ini 9 naga akan keberatan karena dana-dana murah dari judi itu tersendat, terganjal. Nah, apakah ini bagus atau jelek? Ya kita pikirkan aja sendiri, berapa orang yang bunuh diri gara-gara judi online. Ya kan? Bahkan TNI juga ada korban yang dipecat ya, gara-gara judi online. Jadi kita nggak mungkin lah pembangunan ini dibiayai oleh 9 naga dari dana judi, ya kan? Cepat atau lambat, dana ini maksiat, ya Tuhan tidak tidur. Nah, bagaimana ke depannya supaya Indonesia itu makmur? Jadi begini loh Pak, kalau ada masalah ya, ini ada masalah ya, itu diselesaikan masalah, jangan bikin kabur lalu bikin masalah baru. Ini contohnya begini nih, ya. Kita bolak-balik ya memiliki harta mulai dari kayu, batu bara, nikel, tapi tidak menjadi kesejahteraan rakyat. Karena ini akhirnya ini dijual ke Cina gitu loh.
Nah, akibat dari jual ke Cina, otomatis kan Eropa sama Amerika itu kan komplain ya. Karena, tapi Indonesia tuh malah bengal. Malah nyolot mengatakan bahwa kita harus berjuang untuk hilirisasi. Ya, buktinya hilirisasi juga rakyat juga nggak makmur. Nggak ada, malah pajak dinaikkan, malah juga daya beli juga turun. Otomatis kalau kita bersalah dalam urusan nikel ini diselundupkan ke Cina, ini obatnya itu dihentikan dulu gitu loh. Kalau ini nggak dihentikan ya, ini masalah terus aja jadi porok, ya kan? Nah, malah ketika kita diserang oleh Uni Eropa dan Amerika gara-gara perang nikel, ya, kita disuruh menghentikan penyelundupan ekspor nikel itu ke Cina, ya kan? Kita malah membela Palestina. Itu kan kurang kerjaan gitu loh. Artinya apa? Boro-boro kita mau membela Palestina, diri kita sendiri juga masih miskin kok. Ya kan, buktinya daya beli menurun, ya kan, pajak juga anjlok. Ya kan? Jadi ketika punya masalah kita dimarahin oleh gara-gara penyelundupan nikel ini ke Cina, menjadi monopoli mobil listrik Cina merajai sedunia, sehingga menjadi hambatan bagi Amerika dan Eropa. Kita malah membela Palestina. Jadi kita itu lari dari masalah menciptakan masalah baru. Gitu loh. Nah, yang ngurusin Palestina itu nggak kurang-kurang kok. Mesir, Jordan, Syria, Lebanon, Iran, Irak, ya dibom semua kok. Ngapain kita ikut-ikut, ya kan? Lebih baik kita membela diri sendiri. Itu Papua juga belum diurus kok, belain Palestina. Gitu loh. Jadi kita tuh harus menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah utang. Utang luar negeri kita tuh 8.000 triliun untuk utang negara dan 8.000 triliun untuk utang BUMN. Itu mencekik, nggak bisa bayar, sehingga kita itu terjadinya kekeringan likuiditas karena apa? Untuk bayarin bunganya ini 1.600 triliun setiap tahun. Duitnya dari mana? Seluruh duit bank, seluruh duitnya masyarakat itu dibelikan Sun. Jadi sekarang bank-bank itu nggak punya penyaluran kredit gara-gara semuanya dibelikan Sun. Nah, oleh karena itu ya harus dipikirkan. Jadi utang negara kita ini gimana, kapan bayarnya, lunasnya? Gitu loh. Kalau misalnya kita harus menggadaikan pulau, ya pulau mana? Pulau Bintan, Pulau Batam, atau pulau mana? Pulau Maluku, atau pulau mana? Itu. Tapi kalau nggak mungkin, ya nggak mungkin. Gitu loh. Nah, berarti kan harus apa yang digadaikan? Nah, kita harus berpikir bahwa kalau memang kekuatan kita itu apa? Kalau kekuatan kita itu di sini di Indonesia, salah satu kekuatannya adalah kita tuh melek internet. Jadi kalau kita tuh membahas mengenai web developer atau apps developer, banyak karyawan kita yang bekerja untuk perusahaan Singapura, ya kan? Otomatis kan Singapura yang punya apps. Buktinya Grab juga dari Singapura, Malaysia. Itu kan banyak kan developernya adalah orang-orang Indonesia. Ya, Gojek juga orang Indonesia. Jadi kita tuh canggih dalam hal urusan internet itu. Oleh karena itu, kenapa kita nggak bikin perusahaan itu seperti Alibaba di Indonesia, atau misalnya GoPay ditingkatkan di Indonesia. Nah, kalau memang itu keunggulannya Indonesia, ya harus ke sana. Gitu. Kalau enggak, itu tadi, apa yang mau digadai? Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Maluku, kan nggak mungkin, ya kan? Jadi itu yang harus diselesaikan. Atau kalau enggak, ya kita mikir loh bagaimana, ini datangnya utang dari mana. Kan itu gara-gara Pak Harto dihentikan bantuan CGI dan IGGI, harusnya kan kita kembalikan lagi kepada IGGI atau CGI. Ngapain malah diterusin utangnya?